Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai latihan soal P3K Keguruan Kompetensi Teknis Pedagogi seri pertama. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal nomor 1. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. E. Kesesuaian dengan SKL. Jawabannya adalah B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Kita lihat pembahasannya. Dalam menyusun RPP, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan RPP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk pendidikan dasar dan menengah. Prinsip-prinsip tersebut adalah: yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan. Yang keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Soal nomor 2. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Merupakan prinsip dari penyusunan RPP. A. Keterkaitan dan keterpaduan. B. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. D. Memperhatikan latar belakang dan budaya setempat. E. Berpusat pada peserta didik. Jawabannya adalah C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Kita lihat pembahasannya. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Di antaranya, perbedaan jenis kelamin, perbedaan kemampuan awal, perbedaan tingkat intelektual, perbedaan minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai dan atau lingkungan peserta didik. Soal nomor 3. Ibu Dayu menggunakan potongan sapu lidi, kelereng dan globe, dan gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran matematika dan IPA sebagai media dalam pembelajaran. Kegiatan tersebut sesuai dengan tahapan berpikir anak yang dikenal dengan tahapan A. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya. B. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terikat dengan objek bersifat konkret. C. Tahapan berpikir secara kontekstual. D. Tahapan operasional formal. E. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika. Jawabannya adalah B. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terikat dengan objek yang bersifat konkret. Kita lihat pembahasannya. Ibu Dayu menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, dan gambar-gambar merupakan media pembelajaran benda konkret. Tahapan ini sesuai dengan tahapan kognitif Piaget, yaitu operasional konkret. Soal nomor 4. Seorang peserta didik terlihat merasa senang, aman, dan berharga ketika dirinya diterima dan beroleh tempat di dalam kelompok, dan sebaliknya akan merasa cemas, tidak senang,
ketika dirinya tidak diterima bahkan disisihkan oleh kelompok. Hal ini sering terjadi karena belum terpenuhinya kebutuhan untuk A. Berprestasi, B. Berkuasa, C. Berafiliasi, D. Memimpin, E. Agresi. Jawabannya adalah C. Berafiliasi. Kita lihat pembahasannya. Kebutuhan afiliasi adalah kebutuhan dari seseorang untuk merasakan suatu perasaan terlibat dan ikut serta di dalam suatu kelompok sosial. Soal nomor 5. Pak Agus akan melakukan evaluasi pembelajaran IPA di kelasnya. Dalam mengevaluasi pembelajaran IPA perlu adanya upaya menggabungkan asesmen. Asesmen sistem penilaian yang merujuk pada penilaian menyeluruh meliputi beberapa aspek yang dimiliki oleh siswa, yaitu A. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap, B. Keterampilan, fisik, dan sikap, C. Pengetahuan, pengenalan, dan fisik, D. Sikap, keterampilan, dan penampilan, E. Aplikasi, kemandirian, dan pemahaman. Jawabannya adalah A. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kita lihat pembahasannya. Asesmen adalah suatu kegiatan mengevaluasi pendidikan dengan cara mengumpulkan data dan informasi mengenai siswa untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan merujuk pada penilaian menyeluruh meliputi beberapa aspek yang dimiliki siswa, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemandirian. Soal nomor 6. Kurikulum harus diterapkan secara lentur disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap siswa, juga dinamika kehidupan masyarakat, termasuk pengembangan kurikulum. A. Relevansi, B. Fleksibilitas, C. Kontinuitas, D. Efisiensi dan efektivitas, E. Pengembangan. Jawabannya adalah B. Fleksibilitas. Kita lihat pembahasannya. Fleksibilitas yaitu kurikulum harus bisa diterapkan secara lentur, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap siswa, dan juga dinamika kehidupan bermasyarakat. Soal nomor 7. Kegiatan mengumpulkan informasi atau bukti melalui pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan bukti-bukti hasil pengukuran adalah kegiatan A. Pengukuran, B. Penilaian, C. Evaluasi, D. Penempatan, E. Pemilihan. Jawabannya adalah B. Penilaian. Kita lihat pembahasannya. Penilaian adalah proses mengumpulkan informasi atau bukti melalui pengukuran, menafsirkan, dan menginterpretasikan bukti-bukti fisik hasil pengukuran. Soal nomor 8. Kegiatan proses mengambil keputusan berdasarkan hasil penilaian adalah kegiatan A. Pengukuran, B. Penilaian, C. Evaluasi, D. Penempatan, E. Pemilihan. Jawabannya adalah C. Evaluasi. Kita lihat pembahasannya. Evaluasi adalah proses mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Soal nomor 9. Untuk memberikan pembelajaran remedial dan perbaikan RPP serta proses pembelajaran yang dikembangkan guru untuk pertemuan berikutnya adalah fungsi penilaian A. Formatif, B. Sumatif, C. Evaluatif, D. Diagnostik, E. Penempatan. Jawabannya adalah A. Formatif. Kita lihat pembahasannya. Fungsi formatif digunakan untuk memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama proses pembelajaran dalam satu semester, sesuai dengan prinsip kurikulum 2013. Soal nomor 10.
digunakan untuk menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada KD tertentu. Akhir suatu semester, 1 tahun pembelajaran, atau masa pendidikan di satuan pendidikan adalah fungsi penilaian: A. Formatif, B. Sumatif, C. Evaluatif, D. Diagnostik, E. Penempatan. Jawabannya adalah B. Sumatif. Kita lihat pembahasannya. Fungsi sumatif digunakan untuk menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada KD tertentu, akhir suatu semester, 1 tahun pembelajaran, atau masa pendidikan di satuan pendidikan. Hasil dari penentuan keberhasilan ini digunakan untuk menentukan nilai rapor, kenaikan kelas, dan keberhasilan belajar satuan pendidikan seorang peserta didik. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Baiklah teman-teman, demikian tadi latihan soal P3K Keguruan Kompetensi Teknis Pedagogi yang sudah kita kerjakan bersama. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi kita dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti tes P3K. Dan untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran, dan apa yang dicita-citakan tercapai serta diluluskan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.